Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah laka ya Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Putri Puji Astuti sebagai pembawa acara pada kali ini, mengucapkan salam silaturahim kepada Anda semua. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin, MHI, MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, siha wal afiyah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin MHI MPDI ini, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Husnaini, Klopo 10, Sukodono, Sidoarjo. Beliau juga Ketua PWJKH NU Jawa Timur masa khidmat 2012 sampai 2017 dan 2017 sampai 2021. Beliau juga anggota Komisi PDU MUI Jawa Timur masa khidmat 2021 sampai 2026. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya tahun 2018 sampai sekarang. Baik, di sini saya akan selanjutnya memperkenalkan audien yang ada di studio, ustadzah-ustadzah yang cantik-cantik ini. Assalamualaikum ustadzah. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Baik pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, di sini saya akan mempersilahkan Ustadz Zainul untuk menyampaikan materinya tentang JKH NU. Monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti program AMTV tentang syiar, pembinaan dan kajian Al-Quran. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang ke-JKH-NU-an, yang mana kita akan membahas mulai dari sejarahnya. Sebelum muncul istilah Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama, itu jauh sebelum kemerdekaan itu sudah muncul embrio cikal bakal berdirinya Jamiatul Qurra wal Hufadz. Semakin banyaknya perkembangan jamiah-jamiah di Indonesia pada saat itu, mulai dari di Pulau Jawa, di Sulawesi, di Aceh, di Makassar, sehingga ada inisiatif bagaimana ke depan jamiah-jamiah ini, wadah-wadah ini bisa disatukan menjadi sebuah wadah yang besar. Nah, ide ini muncul sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagaimana kita pernah mendengar, ya, di Indonesia ini ada beberapa jamiah, misalkan Jamiatul Hufadz di Kudus, Jawa Tengah. Ada lagi Nahdlatul Qurra di Jombang, Jawa Timur. Ada lagi Wihdatul Qurra di Sulawesi Selatan. Ada lagi Persatuan Pelajar Ilmu Qiraatul Quran di Banjarmasin. Muncul lagi namanya Madrasatul Quran di Palembang. Ada lagi di ujung di Pulau Sumatera namanya Jamiatul Qurra, ya. Nah, beberapa jamiah-jamiah ini masing-masing juga menggerakkan kegiatan
simaan Al-Quran, menggerakkan kegiatan tilawah, di manapun jamiah itu ada. Nah, dari mulai adanya kegiatan-kegiatan ini, pada saat itu mulai terfikir bagaimana ke depan agar jamiah ini tidak parsial, tidak berdiri sendiri, sehingga muncullah sebuah aturan organisasi, muncullah sebuah kekuatan, muncullah sebuah pengembangan-pengembangan yang itu lebih struktural dan ada historis, ada hierarkinya, sehingga dalam kegiatannya itu bisa dikomando dari pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, ini asal mula munculnya ide bagaimana ke depan jamiah-jamiah ini menjadi satu, kemudian menjadi sebuah kekuatan yang besar dan bisa dikembangkan keilmuannya, potensinya yang ada di anggota, baik itu dari kalangan qurra'nya, hufatnya, mufassirnya, khototohnya, dan yang lain-lain. Banyak sekali di dalam jamiah ini potensi-potensi yang terpendam, bahkan ada yang sebenarnya luar biasa, akan tetapi karena kurang adanya pemberdayaan, kurang diekspos sehingga di media tidak dikenal. Nah, ini kebetulan saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan program kerjasama dengan AMTV ini dalam rangka untuk menggali potensi, dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa JIKIHA ini gudangnya ahli Quran. Yang mana selama ini kita mengatakan gudangnya, tapi di mana ahli-ahlinya? Nah, kita mulai dari sini. Kita mulai kenalkan lewat media televisi. Meskipun keadaan masih PPKM, bukan alasan itu menjadikan agenda kegiatan kita itu tidak berjalan. Nah, kita bisa dengan melalui media televisi, dengan Zoom dan lain-lain. Sementara itu, Mbak. Ya. Terima kasih Ustadz Zainul dan pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada audien yang ada di studio untuk menyampaikan pertanyaan dengan memperkenalkan nama dan lembaga terlebih dahulu. Monggo ibu-ibu, siapa yang mau tanya silahkan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini saya akan bertanya. Saya Ibu Emi Yuliana dari Pesantren Nurul Ilmi Tebel Barat, Gedangan Sidoarjo. Mau bertanya tentang siapa pendiri Jamiatul Qurra wal Hufat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, terima kasih Ustazah Emi dari Pesantren Nurul Ilmi Tebel Barat, Gedangan Sidoarjo yang bertanya tentang siapa pendiri Jamiah Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Putri, Ustazah Emi. Memang pertanyaan ini baik sekali, bermanfaat sekali, dan seharusnya semua pengurus, bahkan anggotanya Jamiatul Qurra wal Hufat harus tahu siapa pendiri Jamiatul Qurra wal Hufat. Nah, kita mungkin sudah pernah dengar dan tidak asing ya. Pendiri inisiator Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau putra pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan beliau, Kiai Wahid Hasyim, adalah ayahanda dari presiden keempat kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka kalau kita melihat sosok profil seorang Kiai Wahid Hasyim, alangkah kita ini punya tanggung jawab yang besar. Beliau dari kalangan keluarga seorang ulama besar. Beliau anak pertama dari 15 bersaudara. Beliau adalah anak yang cerdas masa kecilnya. Beliau dilahirkan di Jombang tanggal 1 Juni 1914 Masehi, dan beliau dipanggil oleh Allah pada tanggal 19 April
1953. Beliau usianya tidak sampai tua banget ya. Jadi masih muda, beliau punya kreasi, punya warisan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa. Alhamdulillah, ya. Kalau kita mulai urut dari umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun dia sudah mengajar santri-santri. Bayangkan usia 12 tahun, di mana usia-usia masih kita belajar-belajar atau kita masih main-main. Beliau sudah mengemong adik-adiknya begitu banyak. Beliau juga senang baca. Jadi dia memahami bahasa Inggris, bahasa Belanda, kalau bahasa Arab makanan sehari-hari beliau. Sehingga dia masa kecil sudah akrab dengan bahasa itu. Karena dia sering baca koran dari luar negeri, karena abahnya juga punya relasi hubungan dengan luar negeri. Nah, jadi usia yang masih 15 tahun dia nerocos bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya, sehingga komunikasi dengan luar dia tidak ada kesulitan. Nah, apalagi beliau juga punya wawasan keilmuan yang luas. Beliau belajar di luar negeri, di Arab Saudi, punya pemikiran untuk merubah Indonesia menjadi negara yang modern di bidang sosial, agama, pendidikan, dan politik. Dan itu semua dilakukan oleh beliau. Usia 24 tahun, beliau mulai menjalankan perubahan-perubahan pemikirannya di Indonesia. Itu aja dulu sementara. Baik, terima kasih Ustadz Zainul Arifin. Baik, untuk season kali ini terima kasih Ustadzah Emi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami, tetap di channel AMTV menuju era digital. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di channel AMTV menuju era digital. Pemirsa yang ada di studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, saya kembali lagi mempersilahkan untuk narasumber kita yaitu Ustadz Zainul Arifin untuk menyampaikan materinya kembali tentang Jam'iyah Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Ya, terima kasih Mbak Putri, terima kasih pemirsa semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengkaji tentang kejikia NU-an. Di sesi yang awal tadi saya sudah sampaikan sosok profil seorang pendiri inisiator Jikia NU. Sekaligus kita sudah membahas tentang bagaimana kronologi terbentuknya Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Baik, saya melanjutkan kiprah beliau, Kiai Wahim. Beliau itu tidak hanya seorang ilmuwan, beliau tidak hanya seorang pakar Al-Quran, akan tapi beliau organisatoris. Terbukti dalam catatan sejarah, beliau pernah menjadi seorang pengurus ranting. Jadi beliau tahu bagaimana merasakan sebagai pengurus NU di tingkat paling bawah. Juga beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus PCNU Kabupaten Jombang. Ya. Nah, jadi beliau merangkak dari bawah betul dalam organisasi, sehingga dia bisa memahami situasi kondisi, bagaimana beliau menggerakkan organisasi mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai pengurus Ma'arif NU, ya, karena sesuai dengan bidang beliau di bidang keilmuan, pendidikan, beliau bisa menampilkan gagasan-gagasan cemerlangnya di NU melalui lembaga Ma'arif. Dan juga beliau pernah menjabat ketua umum PBNU. Jadi mulai
bawah sampai atas. Kalau saya istilahkan ngaji itu khatam ya. Nggih. Jadi mulai juz 1 sampai juz 30 ya. Iya. Jadi beliau paham betul keadaan organisasi NU itu. Dan itu semua tidak lepas dari bimbingan abahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dan beliau jadi ketua umum itu pada saat muktamar ke-19 di Muktamar. Nah, dan yang ini jarang kita temukan juga, beliau punya kiprah di pemerintahan yang luar biasa. Beliau tahun 1950 ya, beliau pernah dipilih menjadi ketua biro politik NU. Jadi dulu itu NU pernah terlibat dalam politik. Beliau juga terlibat. Beliau juga pernah jadi ketua federasi politik, yaitu sebuah wadah politik yang berbasis Islam, ya, yang mana di sana ada namanya Majelis Islam A'la Indonesia. Kalau pernah didengar di sejarah itu ada MIAI, ya, ada tahun 1939. Beliau termasuk ketuanya. Subhanallah. Jadi pergerakan beliau tidak sebatas di dalam internal NU, tapi di pemerintahan, di perpolitikan, beliau juga menampilkan kepemimpinannya demi untuk membela, untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Pergerakan beliau juga mempelopori berdirinya propaganda Islam. Kalau istilahnya itu para dai-dai, ya. Jadi seorang kader-kader yang punya potensi menyampaikan dakwah, dan mereka juga terampil dan mahir dalam menyampaikan materi-materi dakwanya. Itu beliau akomodir, beliau wadahi menjadi sebuah wadah BPI. Nah, dalam rangka beliau untuk bagaimana memahamkan rakyat Indonesia ini, waktu itu masih belum merdeka, itu punya kepedulian, punya semangat agar Indonesia ini bisa merdeka, bisa menjadi negara yang bebas, tidak terjajah. Nah, bayangkan usia muda beliau itu banyak disibukkan dengan kegiatan keorganisasian, menggerakkan masyarakat untuk cinta kepada Al-Quran, menggerakkan masyarakat cinta kepada negara, cinta kepada tanah air, ingin bersama-sama untuk menjadi negara yang merdeka. Ya, ini tertulis dalam sejarah, catatan sejarah beliau. Dan juga beliau membangun sebuah pendidikan perguruan tinggi saat itu. Beliau mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada tahun 1944. Bayangkan, belum merdeka, beliau sudah berpikirnya jauh, melompat. Beliau sudah ingin membuat sebuah perguruan tinggi saat itu, ya, sehingga tidak disalahkan, ya, kalau pemikiran-pemikiran beliau itu diturun oleh putranya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang begitu jauh lompatan-lompatan pemikirannya, karena abahnya berpikirnya juga seperti itu. Nah, tahun 1944 belum merdeka sudah mendirikan perguruan tinggi yang saat itu diasuhkan kepada Bapak Kahar Muzakir, ya. Nah, pas pada tahun 1945 beliau menjadi ketua 2 Masyumi. Ketua satunya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, abahnya sendiri. Karena pada saat itu perlu kekuatan Muslim, kekuatan Islam, maka dibentuk sebuah wadah namanya Masyumi, ya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet pertama kali di Indonesia pada era Presiden Soekarno. Pendiri kita, pendiri JKH ini seorang ulama, seorang pejabat, seorang pakar, ya. Nah, beliau menjadi Menteri Agama 2 periode, ya. Jadi periode pertama 1945, kemudian 1949 beliau jadi Menteri Agama lagi. Nah, banyak hal-hal yang beliau
hasilkan, wariskan semasa belum menjadi Menteri Agama. Nah, dan beliau juga menjadi pada saat sebelum kemerdekaan itu ada namanya Sumubuso atau sebuah kompensasi Jepang kepada Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu, ya, untuk membuat sebuah jawatan agama, ya, kalau sekarang itu Kementerian Agama lah, tapi ini bentukannya Jepang, ya. Pada saat itu Jepang memberikan kehormatan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi kepalanya. Akan tapi karena beliau sudah udzur, waktunya usianya sudah sepuh, maka diwakilkan kepada putranya, yaitu Kiai Wahid Hasyim. Jadi Kiai Wahid Hasyim ini masih muda, jabatannya luar biasa, beliau mobilnya juga luar biasa, Jakarta, Surabaya, nggak bisa dibayangkan seperti sekarang ya. Iya, Dulu iya, itu perjalanannya begitu luar biasa, ya. Mungkin naik kereta api, mungkin bisa naik bis, ya. Nah, pesawat pun mungkin jarang-jarang, ya. Nah, beliau riwa-riwi kalau bahasa Jawanya dari Jakarta, Surabaya, dalam rangka apa? Untuk ngurusi organisasi, untuk memperjuangkan umat Islam, dan yang paling kita rasakan yaitu kita meneruskan peninggalan beliau berupa organisasi Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Sementara itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Ustadz Zainul. Pemirsa AMTV yang ada di studio dan dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, saya akan mempersilahkan kembali memberi kesempatan kepada audien yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan. Ya, silahkan Ustadzah yang mau bertanya. Iya, Ya, silakan terima kasih, Ustadzah. Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk Jamiatul Qurra wal Hufat ini didirikan tahun berapa, Ustadz? Iya, Terima kasih. permisi, namanya? Oh, nama saya Iya. Sherly. Oh iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kali ini Ustadzah Sherly bertanya tentang kapan didirikannya Jamiatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Silahkan. Ya, terima kasih Ustazah Sherly. Memang pertanyaan-pertanyaan ini sekilas itu kayaknya sederhana, ya, Ya, tapi betul. ini penting banget. Ketua pengurus atau pimpinan Jikiyah itu belum tentu tahu loh, ya. Iya. Ya. Nah ini kita semuanya harus tahu bagaimana awal berdirinya Jikiyah sekaligus tanggal berapa, ya. Jadi Jikiyah itu didirikan atas inisiatif Kiai Haji Hasyim Wahid, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya. Beliau seorang hafid, ya. Beliau ternyata qori juga. Nah, ini jarang diekspos, ya. Iya, Saya iya. pernah baca bukunya. Beliau seorang hafid, seorang qori, ahli qiraah beliau. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, ya, tahun 1370 Hijriah, ya. Nah, beliau bertepatan mengadakan acara buka bersama, ya. Nah, di sana beliau mengundang para qurra, ya. Beliau kumpulkan ahli-ahli qiraah. Beliau kumpulkan para hufaz, penghafal Al-Qur'an. Beliau penggerak Al-Qur'an. Beliau undang ke rumah. Ya, di sana muncul gagasan untuk mendirikan wadah besar yang menaungi, yang mengakomodir wadah-wadah yang ada di daerah-daerah, jadikan satu. Nah, muncul istilah namanya Jamiatul Qurra wal Hufat. Nahdlatul Ulamanya belum waktu itu, karena masih independen, ya. Iya, betul. Nah, itu belum diresmikan. Jadi salah ketika mengatakan lahirnya Jikiyah itu 17 Ramadan. Itu lahir istilahnya. Ya. Baru kemudian Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Sulo, Safar, 5 bulan berikutnya bulan Maulud, ya. Pada tanggal 12 Maulud 1371, ya, berarti 1 tahunan, ya. Ya, baru ide itu diresmikan menjadi sebuah organisasi, ya. Nah, bertepatan tanggal 15 Januari 1951. Nah,
inilah yang dikatakan hari lahirnya JKIA NU. Mau pakai yang 12 Rabiul Awal atau mau pakai yang 15 Januari, silahkan. Yang enak, gampang iling-ilingi 12 Rabiul Awal. Iya. Jadi kalau pas mulutan, dipluskan sekalian hari lahir JKIA NU. Ya, itu kalau kita untuk tanggal lahirnya JKIA NU, bukan dicetuskannya ya. Jadi ada dua versi ya. Sementara ini harus luruskan ya. Di mana dicetuskannya, di mana kapan diresmikannya. Ya, sementara itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Ustadz Zainul Arifin. Baik, pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Zainul Arifin, dan perlu diketahui acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di channel AMTV menuju era digital setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di channel AMTV menuju era digital. Pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, di sini saya akan mempersilahkan kembali kepada narasumber Ustadz Zainul. Ustadz, ya. Untuk mempersiapkan materinya kembali tentang JKIA NU. Silahkan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. JKIA NU ini kalau dikaji itu ternyata panjang banget. Ya, saya tambahi panjang banget lagi. Karena ini masih kita bahas berdirinya ya tokohnya saja. Belum bahas visi misi, belum bahas program, belum bahas problematikanya, belum bahas masing-masing bidang ya. Padahal di dalam JKIA itu ada 9 bidang besar ya. Ada tahfidz, ada tilawah, ada qiraah sab'ah, ada kaligrafi, tafsir dan lain-lain ya. Nah, itu masing-masing bidang itu banyak banget programnya ya. Ngomong tahfidz aja ada sima'an, ada khatmul Quran, ada MHQ dan lain-lain ya. Belum yang lainnya. Nah, baik, kembali kita mungkin ini untuk materi ke JKIA NU itu mungkin masuk episode pertama ya. Bisa jadi nanti ada episode berikutnya ya. Iya, betul. Jadi berdirinya JKIA NU ini yang diinisiatori oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, yang mana beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama ya. Itu adalah mempunyai banyak kebijakan yang bermanfaat bagi umat Islam ya, termasuk cikal bakal MTQ ya, yang sekarang dilanjutkan oleh LPDQ ya. Itu adalah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Nah, dan yang menetapkan peraturan pemerintah tahun nomor 8 tahun 1950 itu beliau Kiai Wahid Hasyim juga. Nah, termasuk beliau berjasa dalam merumuskan peraturan perjalanan haji ya. Pada saat itu, pada saat Menteri Agama pertama kali, beliau sudah merumuskan itu ya. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Liga Muslimin Indonesia ya. Ketua Liga Muslimin itu membawai, mengakomodasi, menjadikan sebuah wadah besar organisasi umat Islam ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PSI, PSI, RT, Darut Ta'wah wal Irsyad ya. Banyak sekali.
Nah, beliau juga pernah menjadi ketua Liga Muslimin Indonesia. Nah, dan juga beliau termasuk merubah pola pendidikan yang ada di pesantren yang dulunya itu masih sifatnya tradisional, duduknya aja lesehan ya. Iya, betul. Mungkin bajunya nggak pakai seragam Iya. ya, pakai udeng ya, ngajinya itu pakai dampar, Iya. bukan bangku ya. Yang perempuan masih sewean. Perempuan sewean. Iya. Nah, masih tradisional banget ya. Beliau merubah saat itu ya. Jadi sepulang dari Mekah, beliau belajar di sana kurang lebih 3 tahun. Dia pulang membuat perubahan sistem pendidikan yang ada di pesantren. Pada saat itu termasuk sistem yang paling maju ya. Jadi beliau membuat pendidikan dengan sistem kayak formal ya, tapi tidak meninggalkan ciri khas pesantrennya, kitab kuningnya, kajian keagamaannya, tapi beliau menggagas bagaimana pendidikan di pesantren pada saat itu tidak ketinggalan dengan pendidikan yang dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sehingga Pak, kalau kita pernah lihat fotonya ya, beliau itu tampilannya itu elegan. Dia pakai celana, pakai sepatu, pakai Rapi jas, sekali ya. rapi banget, Iya. ganteng lagi. Nah, jadi itulah tokoh pemimpin kita. Jadi jangan kemudian kita menjadi penerus, ya, menjadi pimpinan di organisasi yang beliau dirikan, ya, itu kemudian tidak mencerminkan daripada pola kepemimpinan beliau, tidak mencerminkan kepada tujuan yang beliau gagas ya. Paling tidak ya, kita bisa meneruskan bagaimana organisasi ini bisa eksis, kegiatannya semakin dirasakan di masyarakat ya. Ya, ini sengaja saya tidak terlalu detail ya. Nanti akan saya siapkan sesi episode yang lain ya, terkait dengan apa itu JKIA, tentang bagaimana aturan main organisasinya, bagaimana programnya nanti ya. Karena kesempatan ini penting sekali kita lebih tahu tentang sejarah ya. Bahkan beliau ini kalau dibilang seorang hafid ya, tidak hanya seorang hafid ya. Beliau itu juga ahli di dalam qiraat ya. Makanya di dalam JKIA itu kan ada namanya bidang qiraah sab'ah. Iya, betul. Nah, ini jarang kita tahu ya. Betapa cerdasnya beliau mengkaji ilmu-ilmu, dan itu kebanyakan otodidak. Dia tidak pernah, dalam catatan sejarah beliau, belajar di sekolahannya Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Jadi beliau setelah lulus sekolah di pesantrennya yang diasuh oleh abahnya usia 12 tahun itu, beliau sudah lebih banyak belajar dengan otodidak ya. Seandainya pun dia mondok ya, dia memang pernah dimondokkan sama abahnya di Siwalan Panji Sidoarjo. Buduran Di ya, Buduran, Ustaz, ya? betul. Jadi abahnya dulu mondok di Siwalan Panji ya. Nah, putranya Kiai Wahid Hasyim juga dimondokkan di Siwalan Panji. Tapi di sana nggak lama, nggak sampai 1 tahun, mungkin kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi ya ini kelebihan beliau dengan beliau mondok 1 bulan itu ya, mungkin ini ya diberikan ilmu, keberkahan ilmu dari pengasuhnya di pondok Al-Khazini di Siwalan ya. Nggak tahu namanya apa pondoknya. Al-Khazini. Sekarang ya. Al-Khazini, Ya. Hamdaniyah nggih. Jadi disitulah beliau mondok hanya 1 bulan dan sudah diizini sama pengasuhnya untuk pulang ya. Pernah lagi mondok di Lirboyo, ternyata beliau pernah mondok di Lirboyo nggak sampai 1 bulan, mungkin hanya beberapa hari gitu, beberapa hari dia pulang. Nah, istilahnya kalau sekarang mungkin lebih dikenal tabarukan
Ya, tabarukan. Jadi kalau ilmu bagi beliau bisa dipelajari, ya. Iya, betul. Jadi kalau kita di Tebuireng itu ada perpustakaan, itu buku-bukunya banyak yang buku-buku klasik, buku kuno, buku zaman-zaman sebelum kemerdekaan. Itu adalah bacaan-bacaan beliau dan itu bahasanya bahasa Belanda, bahasa Inggris, ya. Saya pernah di pesantren Tebuireng itu saya pernah menemukan buku karangannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi beliau pernah membuat bunga rampai pesantren, ya. Jadi desain pesantren idealnya itu kayak apa? Nah, itu beliau-beliau ini sudah punya konsep seperti itu. Itu tahun berapa itu? Mungkin di bawah tahun 70-an. Beliau sudah punya menggambar, ya. Bagaimana ke depan NU ini, basis NU di pesantren ini harus diperkuat. Bagaimana pesantren yang ideal? Nah, ini perlu kita pelajari, ya. Jadi melalui wadah Jikya NU ini anggap aja lah kita ngaji ke Jikya NU-an. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang Jikya ini kita mendapatkan berkah, mendapatkan doa dari beliau-beliau sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ciri khas Muqaddimah Jikya itu senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Bu. Baik, Ya. terima kasih Ustadz Zainul. Pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan memberikan kembali kesempatan kepada audien yang ada di studio untuk menyatakan pertanyaan dengan mengenalkan nama terlebih dahulu. Silakan Ustadzah yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Iza dari Ponpes Nurul Ilmi Tebel Barat Gedangan Sidoarjo. Baik. Ya. Di sini saya menanyakan di mana tempat pertama kali didirikannya Jamiatul Qurra wal Hufaz, Ustaz. Oh iya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ustazah Iza, Pesantren Nurul Ilmi, Tebel Barat, Gedangan, Sidoarjo, bertanya tentang di mana tempat pertama kali didirikannya Jamiatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Ya. Terima kasih. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya kalau nggak pernah baca sejarah nggak tahu ini. Iya, betul. Di mana didirikannya Jamiatul Qurra wal Hufaz. Nah ini, ya, ini perlu diketahui semuanya lewat media televisi ini, ya, bahwa JKH itu didirikan di rumahnya Haji Asmuni, Jalan Sawah Besar di Jakarta. Ya, bukan di Surabaya. Iya. Bukan. Nah, situ. Malah di Jakarta. Nah, disinilah diresmikannya Jamiatul Qurra wal Hufaz. Ya. Nah, kalau dilihat tahunnya itu tahun 51, ya. Berarti beliau pada saat itu sudah menjabat Menteri Agama yang kedua, ya. Nah, pada saat itu makanya Jikya NU itu mendapatkan peluang yang begitu besar dengan diadakannya MTQ nasional, ya. Jadi ini sekaligus saya sampaikan kepada pemerintah bahwa MTQ itu cikal bakalnya adalah Jamiatul Qurra wal Hufaz, bukan LPTQ, belum ada saat itu. Jadi LPTQ itu setelah JKH ini vakum tidak mengadakan MTQ, maka kemudian dibentuklah lembaga LPTQ yang meneruskan tentang MTQ, ya. Nah, JKNU pada saat itu mengadakan MTQ tingkat pondok pesantren se-Indonesia, ya, se-Indonesia. Nah, dalam rangka Konferensi Islam Asia Afrika, ya. Jadi ini konferensi dunia, ya,
tingkat Asia Afrika, ya bersamaan itu diadakan MTQ yang saat itu yang mengadakan bukan LPTQ tapi Jamiatul Qurra wal Hufad. Nah, sementara itu Mbak Putri, dan itu ada dasarnya SKB Menteri Agama saat itu, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 1977 ya. Ini adalah dasar penyelenggaraan MTQ saat itu. Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1964. Ini awal mula MTQ di Indonesia. Sekaligus menjawab kapan MTQ dilaksanakan. MTQ pertama kali dilaksanakan di Bandung tahun 1964. Ya, terima kasih. Baik, Itu, Bu. terima Ya. kasih Ustadz Zainul. Jadi MTQ itu pertama kali didirikan di rumah Haji Asmuni, Jalan Sawah Besar di Jakarta. Bukan MTQ-nya, JQH. JQH. Jadi di mana tempat awal didirikannya JQH NU itu di rumah Yai Haji Asmuni, Jalan Sawah Besar di Jakarta pada tahun 51. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qurra wal Hufad Nahdlatul Ulama bersama Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan masih kembali di AMTV menuju era digital setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa yang ada di studio maupun dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih masih bersama AMTV menuju era digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qurra wal Hufad Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Ibu-ibu yang ada di studio masih semangat ya Bu? Alhamdulillah, subhanallah, masih semangat semua. Baik, saya persilakan kembali kepada narasumber Ustadz Zainul Arifin untuk menyampaikan materinya kembali tentang JQH NU. Silahkan. Terima kasih. Kalau ibu-ibu ustazah semangat, saya harus lebih semangat. Baik, iya betul. Kalau kita melihat perjalanan JQH NU yang begitu panjang, mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan ya, maka kita harus menghargai perjuangan para pendiri. Kita harus bisa nguri-nguri, kita harus bisa menggerakkan yang lebih baik, mengembangkan bahkan sampai ke tingkat pelosok ya. Karena ini termasuk amanah bagi kita semuanya, khususnya bagi penggerak organisasi JQH NU, baik mulai dari pusat sampai sampai di ranting ya. Baik, kalau kita melihat sejarahnya MTQ itu adalah dari JQH NU, cikal bakalnya adalah dari JQH ya. Nah, sekarang LPTQ itu berarti meneruskan ya warisan MTQ yang dicetuskan oleh JQH ya. Pada saat konferensi di Bandung, konferensi Asia Afrika itu tahun 1964 itu ada beberapa tokoh yang di situ menjadi para kori-kori yang terbaik ya. Jadi pesertanya ya saat itu masih muda ya. Kalau sekarang sudah sepuh-sepuh, bahkan sudah ada yang wafat ya. Nah, tokoh-tokoh kori ya, diantaranya yang pada saat itu tampil ya, Kiai Haji Abdul Aziz Muslim dari Tegal ya. Ini tokoh kori ya, termasuk juara pertama kali pada saat itu ya. Juga Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahmad Syahid dari Bandung ya.
Nah, ini putranya sekarang di ketua PWJGNU Jawa Barat. Namanya kalau saya manggil Kang Cecep. Nah, itu Kiai Haji Cecep. Beliau putra dari Kiai Haji Ahmad Syahid. Nah, apanya seorang qori, ya, putranya juga seorang qori, ya. Nah, juga pada saat itu muncul, ya, qori terbaik Kiai Haji Tubagus Abbas Soleh Makmun dari Banten. Nah, bayangkan tahun 64 itu sudah ada juara-juara qori terbaik dari Banten, dari Bandung, dari Tegal, ya. Juga Kiai Haji Muammar ZA ini termasuk qori yang terbaik pada saat Nasional ya Ustadz ya. pada saat Iya. itu, ya. Mungkin waktu itu masih Iya. atau remaja, ya. Beliau sekarang ya sudah lumayan umurnya, mungkin 60 lebih, ya. Iya, iya, Nah, betul. tapi Jawa Timur tidak ketinggalan. Saat itu juga terbaik, ya, qoriah Ibu Hajah Maria Ulfa, qoriah internasional. Iya, Ya, betul. beliau sekarang tinggal di Jakarta. Ya, beliau pernah menjabat sebagai rektor IIQ, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Ya. Nah, ini adalah hasil daripada seleksi atau lomba yang diadakan oleh Jamiatul Qurra wal Hufat pada saat itu. Nah, kalau kita melihat betapa luar biasanya Cikia memperjuangkan Al-Quran baik melalui event-event maupun kajian-kajian keilmuannya, ya, maka jangan sampai kemudian Cikia itu semakin surut, ya. Walaupun kita ini tidak ada semacam agenda-agenda dari pemerintah tentang MTQ, ya, jangan kemudian kita tidak mengadakan, karena itu Harus dalam bergerak, rangka ya. ngurip-ngurip. Iya, betul. Itu warisan MTQ itu, ya. Ya, sesederhana mungkin kita adakan MTQ, baik itu di tingkat mulai dari wilayah, tingkat nasional, tingkat cabang, ya. Yang penting agenda kegiatan MTQ jangan sampai punah, jangan sampai hilang, ya. Sementara itu, Mbak Putri. Baik, terima kasih. Pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan memberikan kesempatan lagi kepada audien dari Pesantren Nurul Ilmi yang ada di Tebel Barat untuk menyampaikan pertanyaan kembali. Silahkan, Ustazah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Salmania ingin menanyakan tentang siapakah ketua JKHNU yang pertama. Ya. Itu saja, mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk Ustazah Ilmi dari Pesantren Nurul Ilmi Tebel Barat Gedangan Sidoarjo yang bertanya tentang siapakah Ketua JKHNU Jawa Timur. Ya, silahkan Ustadz Zainul. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya Ketua JKH Pusat, ya, bukan Jawa Timur, ya. Iya. Jadi Ketua JKH Nasional atau tingkat pusat pertama kali itu adalah Kiai Haji Abu Bakar Aceh namanya. Kiai Haji Abu Bakar Aceh. Ya, ini mungkin banyak yang nggak tahu ini. Ya, Iya, mungkin betul. tahunya iya. Yang sekarang. Ya, iya, makanya ini sejarah ini harus dibuka. Ketua cabang nggak tahu siapa ketua Pusat. JKH pertama kali. Nah, ini kan lucu, ya. Iya, iya. Nah, ini harus tahu, ya. Nah, beliau itu pada 17 Ramadan 1370, ya, Hijriah, nanti sebelum diresmikannya JKH, Kiai Haji Abu Bakar Aceh itu ditunjuk, ya, oleh rapat pada saat itu, ya,
masih dicetuskannya nama JKH, Iya. ya, beliau ditunjuk selaku ketua ketua sementara, ya, untuk nantinya diadakan pembentukan JKH yang resmi, ya. Jadi beliau dengan jajarannya bertugas untuk mungkin kalau sekarang istilahnya kongres, ya, mengundang PW-PW atau pimpinan wilayah, ya. Kalau dulu itu masih masih mungkin belum pimpinan, ya, masih pengurus, ya. Jadi pengurus jamiah keal-Quranan di provinsi di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Timur, se-Indonesia yang ada jamiahnya diundang dalam rangka untuk memilih ketua. Nah, tapi pada saat pemilihan itu ternyata beliau sendiri yang jadi ketua. Jadi ketua pertama kali ya Kiai Haji Abu Bakar Aceh. Beliau sebagai ibaratnya itu ketua sementara untuk mengadakan kongres. Nah, pada saat kongres beliau sendiri terpilih jadi ketua umumnya. Dan kalau strukturnya saya tidak hafal, nanti lain kali akan saya sampaikan lebih detail, ya. Akan tapi itulah jawaban untuk ketua pertama kali JKH NU. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Zainul. Baik, selanjutnya pemirsa yang ada di studio maupun dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Jadi siapakah ketua pusat JKH NU Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Abu Bakar Aceh, yang dicetuskan sementara pada tanggal 17 Ramadan 1370 Hijriah. Baik, terima kasih. Saya persembahkan kepada narasumber Ustadz Zainul Arifin. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainul Arifin. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan saya ucapkan terima kasih pula kepada audien yang ada di studio dan dimanapun Anda berada, yang pastinya kita semua tetap mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Saya Putri Puji Astuti yang bertugas sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan. Mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, kritik maupun masukan, silakan via WA 081235261206 081235261206. Terima kasih. Acara kali ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Izinkan kami mengundurkan diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.